وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم قال الله تعالى في كتابه الكريم حكاية عن نبي الله موسى عليه السلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakunallah, bil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim ibu-ibu Masjid Baitul Jihad yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 744 pada subbab baru itu nggih. Yang melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan itu nggih. Oh, yang bawah. Diriwayatkan itu ya. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau pernah juga mengumpamakan jalan ke surga dan jalan ke neraka dengan perumpamaan yang lain. Beliau bersabda, jalan ke surga itu jalan yang sulit di atas bukit, dan jalan ke neraka itu jalan yang mudah di dataran rata. Disebutkan oleh penulis kitab Asy-Syihab. Ibu kalau pernah baca di surah Al-Balad, di surah Al-Balad itu jalan menuju kepada Allah itu disebut dengan Aqobah. Aqobah itu jalan naik. Di antara tafsirnya itu jalan naik. Jalan naik dengan jalan turun itu lebih mudah mana kira-kira? Turun. Jadi kalau ibu-ibu yang pernah trekking atau pendakian itu jalan naik itu lebih ngos-ngosan ya, dibandingkan dengan turun. Kalau orang tua dulu ngomong gini, jalan munggah itu ya panjen angel, sulit. Kalau jalan turun tinggal gelinding gitu aja udah sampai. Kira-kira gitulah. Makanya dalam falsafah Jawa ketika ada lagu lir-ilir itu jalan naik menuju kepada Allah kan diibaratkan seperti memanjat pohon blimbing. Jadi lunyu-lunyu penekno kanggo mbasuh dodot ira. Nah, jadi lunyu-lunyu penekno kanggo mbasuh dodot ira itu falsafah Aqobah itu. Perjalanan menuju kepada Allah ya kadang yang ngono, licin, kadang ada merusut-merusutnya, kadang ada jatuh-jatuhnya. Jalan naik juga gitu kan. Jadi ada jatuh-jatuhnya kadang. Dan saya pernah sampaikan di sini, perjalanan menuju kepada Allah dalam konsep istiqomah, konsisten ajak kontinunya kita itu konsepnya kontinunya manusia. Jadi istiqomahnya manusia, bukan istiqomahnya robot, bukan istiqomahnya malaikat.
Kalau malaikat itu bisa lurus tanpa bengkok. Robot diprogram sedemikian rupa bisa menjadi pasti tindakannya, itu robot. Tapi kita manusia itu istiqomahnya itu kadang ada putus-putusnya. Kadang ada mualesnya itu. Kadang ada jatuh-jatuhnya. Kadang ada bengkok-bengkoknya. Yang terpenting satu sebenarnya, apa itu? Jatuh bangun lagi, putus sambung lagi, kotor mandi lagi, capek jangan berhenti tapi istirahat sejenak, jalan lagi. Maka dalam Islam itu gini Bu, ini rumus ya. Orang dalam perjalanan menuju kepada Allah kadang jatuh itu biasa. Yang penting dia sadar bahwa dia jatuh dan segera bangkit. Itu yang penting itu. Makanya kan dalam Islam itu orang yang baik itu bukan yang tidak pernah berbuat salah, tapi yang segera menyadari kesalahannya dan bertaubat. Kalau bahasanya Nabi, kullu bani Adam khatta'un, kata Nabi. Wa khairu khatta'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti potensial bersalah. Dan sebaik-baik yang bersalah adalah yang mau segera bertobat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang paling mulia dalam Al-Qur'an yang Allah sebut dengan orang yang bertakwa, itu ternyata kata Al-Qur'an di surah Ali Imran ayat 135. Itu bukan yang tidak pernah berbuat salah, tapi yang potensial juga berbuat salah, tapi yang penting segera menyadari kesalahannya dan segera bertobat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sering contohkan dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Kita itu pagi sudah mandi dengan kesadaran penuh, siang nanti kita kotor lagi, dekil lah, kotor lagi lah. Sore mandi lagi nggak? Mandi lagi. Dengan keyakinan penuh mungkin besok pagi ya wis gak enak kabeh awak, pengen mandi lagi. Dalam kehidupan sehari-hari kita itu, kita diberi pelajaran seperti itu. Sama, dalam kehidupan kita mungkin kita pas ngaji, pas sholat, pas istighfar, saat itu kita dibersihkan oleh Allah. Ada masa kadang di mana ketika kita dalam perjalanan antara sholat ke sholat berikutnya, atau dari waktu ke waktu ibadah, dari waktu ibadah satu ke ibadah waktu berikutnya, itu mungkin ada kejadian-kejadian di mana itu mengotori spiritual kita. Apa terganggu oleh informasi infotainment, apa terganggu oleh informasi media atau macam-macam, atau gunjing dan macam-macam. Yang terpenting adalah kita segera menyadari, monggo Bu Uci nggih. Aku salah istilah. Itu yang penting kita menyadari betapa ini kotor, harus segera mandi lagi. Selama kita punya kesadaran itu tidak usah khawatir, kita masih aman pokoknya. Yang repot itu adalah kalau kita tidak sadar bahwa kita kotor terus tidak mau mandi lagi, itu. Sehingga kemudian saya ulang lagi, bahkan di dalam perjalanan spiritual kita itu mungkin ada putus-putusnya karena ada mual-mualnya itu, mualesnya itu. Kalau bahasa agamanya namanya futur. Dan itu tidak ada masalah, oleh agama direspon kok. Males itu direspon dalam agama itu. Kalau bahasanya Nabi, kalau futurnya jatuh pada perbuatan sunnah, dia selamat. Kalau futurnya jatuh pada perbuatan maksiat, ya alamat celaka. Artinya gini, ada masa di mana kadang kita muncul mualnya itu. Selama mualesnya gitu itu tidak jatuh pada perbuatan durhaka kepada Allah, itu masih aman. Namanya orang malas mau gimana? Yang penting apa? Putus, sambung lagi. Jatuh, bangun lagi, kotor, mandi lagi, bengkok, diulang lagi, terus gitu sampai ketemu Allah pokoknya gitu. Jangan pernah putus pokoknya. Gitu aja. Nah, makanya yang fatal itu ketika muales itu terus berada di jalan yang tidak benar. Maksudnya apa? Durhaka kepada Allah. Sehingga saya pernah cerita di sini, mungkin ada seorang ibu-ibu, dia bilang sama saya, Ustadz, suami saya futur beberapa bulan, dia tidak sholat 5 waktu. Saya bilang, itu bukan futur Bu itu Bu. Kalau udah nggak sholat 5 waktu itu bukan futur lagi itu bahaya sudah itu. Kalau maaf ya, kalau dia misalnya tidak berjamaah sholat di masjid misalnya, tapi 5 waktu masih sholat gitu, masih berjamaah di rumah, itu sih aman, masih aman itu. Tapi bahaya kalau sudah nggak sholat 5 waktu itu udah bahaya. Kenapa? Karena yang wajib yang ditinggal sudah itu. Kalau orang di saat muales itu kemudian dia meninggalkan qobliyah ba'diyah, itu masih aman lah. Asal yang pokok masih dikerjakan. Yang bahaya adalah kalau yang pokok sudah ditinggalkan. Bisa dimengerti nggih? Nah, ini makanya saya ulang sekali lagi,
agama ini merespon fitrah manusia yang kadang tadi ada mual-mualnya itu, ada capek-capeknya, ada bengkok-bengkoknya, ada kotor-kotornya. Yang penting apa tadi Bu? Jatuh bangun lagi, putus sambung lagi, bengkok diluruskan lagi, terus begitu sampai kita ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya? Nah, itu seperti itu. Al-Qadhi Abu Bakar Ibn Al-Arabi berkata dalam kitabnya Sirajul Muridin, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, surga dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Huffatil jannatu bil makarih, kemarin ya. Dan neraka dikelilingi dengan kesenangan-kesenangan. Wa huffatin naru bil bisyahawat, dengan sesuatu yang menarik. Maksudnya bahwa kedua hal itu diletakkan di pinggiran masing-masing dari surga dan neraka, yakni di tepi-tepinya. Orang mengira bahwa itu sekedar perumpamaan. Jadi mereka menganggapnya ada di sekelilingnya di luar. Padahal kalau begitu yang terjadi berarti itu bukan perumpamaan yang benar. Dan yang benar ialah bahwa itu semua ada di dalam. Inilah gambarnya. Ini ada gambar itu ya. Surga, sabar, penderitaan, hal-hal yang tidak menyenangkan, perang, neraka, pangkat, harta dan wanita. Ini kok wanita aja? Ya, wanita dan pria lah. Enggak, saya mau terangkan dulu gini. Ini penting ini. Saya mau terangkan dulu. Kemarin kita udah bahas ya, bahwa memang terkesan seolah-olah perjalanan menuju ke surga itu sesuatu yang tidak menyenangkan menurut nafsu dan syahwat manusia. Saya mau tanya, siapa yang seneng bangun tengah malam untuk sholat malam? Nafsu dan syahwat itu pasti ngomong gak senang. Siapa yang senang seharian gak makan, gak minum? Puasa Ramadan misalnya. Nafsu pasti ngomong gak enak. Saya nggak nanya jenengan yang sudah dirahmati oleh Allah yang menikmati sholat malam dan menikmati puasa loh ya. Saya nanya umumnya manusia. Umumnya manusia nafsu dan syahwat itu as-sholatu khairum minan naum. Umumnya manusia itu enakan tidur apa bangun. Nah, perintah agama kalau mau masuk surga kan suruh bangun. Enak apa nggak enak itu? Nggak enak menurut nafsu loh ya. Saya bilang saya nggak nanya jenengan yang sudah dirahmati oleh Allah insya Allah yang menikmati bangun subuh. Saya ngomong fitrahnya manusia pada umumnya. Yang jam-jam subuh itu as-sholatu khairum minan naum itu enaknya ya tidur. Siang-siang bulan Ramadan tuh ya enaknya ya tetap makan minum seperti biasa. Tapi agama memerintahkan kita untuk menahan semua itu. Enggak enak apa enggak enak itu? Enggak enak. Tapi sebenarnya pula kalau kita taati di balik semua perintah itu ada keindahan-keindahan. Di dalam sholat ada rahasia kesehatan enggak? Saya belum ngomong akhirat, ngomong dunia saja. Di dalam sholat ada rahasia kesehatan enggak? Ada. Di dalam puasa Ramadan atau puasa-puasa ada rahasia kesehatan enggak? Ada. Di dalam syariat agama ini hikmah duniawinya ada enggak? Banyak. Maka orang kalau paham itu, enggak usah pakai pendekatan iman dulu, pakai pendekatan kalkulasi manusiawi aja. Dia akan tahu, oh ternyata di balik apa yang enggak enak menurut ukuran nafsu dan syahwat itu ternyata ada keindahan-keindahan jasmani, ada keindahan-keindahan ragawi yang bisa kita rasakan. Dan ini kita belum menyangkut masalah spiritualitas, belum menyangkut masalah ukhrawi. Ini baru terkait dengan masalah duniawi ansih atau jasmani ansih. Sampai sini mesti kita paham ya. Oh, ternyata di balik semua yang Allah perintahkan itu ada hikmah kebaikan yang luar biasa yang bisa kita rasakan. Itu diantaranya. Nah, sekarang dibalik. Sekarang pakai standar nafsu dan syahwat. Maaf ya, saya nggak pakai standar orang yang sudah beriman dengan baik dan benar. Pakai standar nafsu yang pada umumnya. Sekarang gini, ketika kemudian seseorang itu ditawarkan dengan kebebasan yang luar biasa, seperti misalnya melakukan free sex, misalnya penyalahgunaan narkoba dan macam-macam, dan aneka kemaksiatan yang nafsu dan syahwat itu senang sekali. Kira-kira standar umumnya orang yang ingin menuntutkan nafsu dan syahwatnya itu senang, menyenangkan apa tidak menyenangkan itu? Menyenangkan. Nun sewu nggih, maos. Ya sungguh kula aneka maksiat yang Anda tahu kebanyakan lah. Saya nggak ngomong jenengan yang sudah imannya waras gitu. Saya ngomong orang yang pada umumnya lah.
di mana mereka senang dengan aneka kesenangan syahwati, yang kemudian nafsu dan syahwat itu senang sekali dengan semua perbuatan itu. Tapi saya mau tanya, di balik free sex, perbuatan zina itu ada bahaya yang menganga nggak? Ayo. Saya nggak ngomong akhirat, ngomong duniawi aja dulu, jasmani aja dulu. Di dalam penyalahgunaan narkoba itu ada bahaya yang menganga tidak? Ada. Itu yang saya sampaikan kemarin. Ada ulama yang berkata, dulu aku mengira perjalanan menuju kepada Allah itu begitu melelahkan. Ternyata perjalanan yang menjauh, ternyata durhaka kepada Allah itu lebih melelahkan. Ya, dulu aku mengira mendekat kepada Allah itu begitu melelahkan. Ternyata menjauh dari Allah itu lebih melelahkan. Karena ternyata di balik perintah-perintah Allah yang mungkin nafsu tidak suka, itu ternyata ada banyak keindahan-keindahan. Ada aneka kebahagiaan di balik semua itu. Dan di balik kesenangan-kesenangan nafsu dan syahwat yang mengelilingi neraka itu, ternyata setelahnya ada banyak sekali penderitaan-penderitaan. Kalau dulu Allahyarham Ki Haji Zainuddin MZ itu mengatakan, minum jamu itu ya pahit, tapi setelahnya kan sehat gitu. Minum sirup, kata beliau, itu ya manis, tapi setelahnya kan ya sakit, kata beliau gitu. Nah, tapi terlepas dari semua itu, catatan pentingnya apa tadi Bu? Catatan pentingnya adalah bahwa tidak ada hal yang diperintah oleh Allah kecuali di balik semua itu pasti ada keindahan-keindahan, kebahagiaan-kebahagiaan, baik dunia maupun akhirat. Dan tidak ada hal yang Allah larang kecuali di balik semua itu pasti ada bahaya yang menganga, baik untuk jasmani terlebih ukhrawi, terlebih ruhani, tidak hanya duniawi, terlebih juga ukhrawi. Itu seperti itu. Bahkan saya mungkin pernah sampaikan di sini ya, terkait dengan ketika kita berbuat baik pada orang lain sekalipun, tampaknya kita berbuat baik pada orang lain, tapi sejatinya kita sedang berbuat baik pada diri kita sendiri sebenarnya. Itu yang sering saya sampaikan pernyataan Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah dalam kitabnya Tambihul Ghafilin. Beliau mengatakan, beliau mengutip penjelasan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika menjelaskan firman Allah dalam Al-Qur'an di surah Hamim As-Sajdah, surah ke-41 ayat 46 itu Bu. Surah ke-41 ayat 46, apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang pernyataan beliau dikutip oleh Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah dalam kitabnya Tambihul Ghafilin. Kata beliau apa? Ma ahsantu ila ahadin wa ma asatu ilaihi li'anna Allah yaqul man 'amila shalihan fali nafsi wa man asaa fa 'alaiha. In ahsantu ila ahadin faqad ahsantu ila nafsi wa in asatu ila ahadin faqad asatu ila nafsi. Kata beliau, aku tidak pernah berbuat baik pada orang lain. Aku juga tidak pernah berbuat jahat pada orang lain. Karena Allah telah berfirman yang artinya, siapa yang berbuat baik maka manfaatnya untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang berbuat jahat maka dosanya juga untuk dirinya sendiri. Jadi kalau kata beliau, kalau aku berbuat baik pada orang lain, sejatinya aku berbuat baik pada diriku sendiri. Dan kalau aku berbuat jahat pada orang lain, sejatinya aku berbuat jahat pada diriku sendiri. Itu yang sering saya contohkan. Kita ini kelihatannya saja mendoakan baik orang lain, tapi doa itu sejatinya kembali pada diri kita sendiri. Karena ada hadis yang menyebutkan ketika kita mendoakan baik orang lain, di atas kita ada malaikat yang berdoa walaka mislu dzalik, bagimu seperti itu juga. Sehingga tidak menutup kemungkinan hal-hal baik yang terjadi pada kita hari ini adalah karena kita pernah mengharapkannya terjadi pada orang lain. Saya ulang ya, bisa jadi hal-hal baik yang terjadi pada kita hari ini adalah karena kita pernah mengharapkannya terjadi pada orang lain. Kita ini kelihatannya saja menolong orang lain. Kelihatannya saja kita menolong orang lain. Tapi tanpa kita sadari pertolongan Allah untuk kita. Nabi bersabda dalam hadis Sahih Muslim, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah itu senantiasa membantu hambanya selagi hamba itu peduli membantu saudaranya. Kalau usah khawatir Bu Ustadznya juga terlambat, tenang aja. Jadi Allah itu senantiasa membantu hambanya selagi hamba itu peduli membantu saudaranya. Sehingga tidak menutup kemungkinan urusan kita itu dibantu beres oleh Allah bersamaan dengan kita membereskan urusan orang lain. Saya ulang ya, jadi tidak jarang urusan kita itu dibantu beres oleh Allah bersamaan dengan kita membantu membereskan urusan orang lain. Maka saya ulang sekali lagi, dalam hal ini kita ini patut bersyukur kepada Allah
Karena syariat agama ini ternyata ada keindahan di mana ketika kita berbuat baik pada orang lain pun, itu sejatinya kita sedang berbuat baik pada diri kita sendiri. Mungkin saya pernah contohkan lagi dalam hadis Sahih Muslim. Tadi hadisnya juga Sahih Muslim. Ini Sahih Muslim juga disebutkan ketika ada seorang yang datang ke satu kampung, kemudian dia bertanya, datang satu kampung untuk mendatangi saudaranya. Terus ini dalilnya mudik ya, dalilnya mudik ini. Hadisnya Sahih Muslim. Ketika ada seorang mendatangi saudaranya di satu kampung, terus kemudian Allah utus satu malaikat untuk menghadang dia dalam satu perjalanan. Dalam perjalanannya maksudnya. Kata malaikat yang menyamar itu bertanya, ini mafhum riwayat. Anda mau kemana? Saya akan menemui saudara saya di kampung ini. Apakah ada kepentingan duniawi yang Anda harapkan? Kata dia, enggak. Saya semata-mata mengunjungi saudara saya ini karena saya mencintai saudara saya ini karena Allah. Monggo Bu, monggo. Maka malaikat itu mengatakan, saya utusan Allah. Saya diperintah oleh Allah untuk memberitahu Anda bahwa Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saudara Anda karena Allah. Coba, kita ini tampaknya Bu mencintai saudara kita karena Allah. Tapi tanpa kita sadari cinta Allah untuk kita. Supaya kalau bahasa lebih sederhananya dalam Al-Quran di surah Az-Zalzalah itu, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Nah, itu pokoknya gitu rumusnya itu. Allahu Akbar. Adapun menurut Ibnu Mas'ud radhiyallahu an mengenai hal ini, dia katakan surga dikelilingi hal-hal yang tidak menyenangkan dan neraka dikelilingi kesenangan-kesenangan memang. Maka barang siapa melihat hijab, dia kehilangan kenyataan yang ada di belakang. Dan siapapun yang membayangkan hal-hal yang tersebut dari luar, dia tersesat dari makna hadis dan dari keadaan yang sebenarnya. Jadi kita ini di dalam memahami hadis itu kita diarahkan kepada agar kita mengerti hakikat dari apa yang Allah perintahkan di dalam riwayat, apa yang Nabi perintahkan dalam hadis itu. Maksudnya gini loh, kalau ingin meraih surga, jangan fokus, jangan terkesan dengan hijabnya. Kalau kita terkesan dengan hijabnya, kita nggak akan jadi masuk, karena nggak menarik. Demikian juga neraka, hati-hati loh. Kita jangan fokus sama hijabnya, karena kita akan kecemplung. Bisa dipahami ya. Sehingga gini, mungkin ibu pernah baca hadis tentang Dajjal ya, di mana Nabi bersabda, "Aukamakal, nanti dia akan menawarkan kepada kamu surga dan api gitu." Dan Nabi bilang, jangan pilih surganya, pilih apinya. Karena surganya Dajjal itu ternyata neraka, terus apinya Dajjal itu ternyata surga. Itu kan simbol sebenarnya. Simbol di mana ada hal-hal yang tampaknya menarik, tapi itu berujung kepada penderitaan yang tidak berakhir. Dan ada hal yang tampaknya tidak menyenangkan, tapi kalau kita lakukan itu ternyata berujung pada kebahagiaan yang tidak berakhir, yaitu surga tadi itu. Maka begini Bu, ini patut kita pahami bersama ya. Di antara nama dosa itu adalah ismun. Ismun itu di antara artinya adalah buntut yang panjang. Jadi dosa itu di antara namanya apa? Ismun. Ismun itu artinya buntut yang panjang. Jadi ada beberapa perbuatan dosa itu yang buntutnya apa Bu? Panjang. Contoh, maaf, misalnya zina itu bisa sipilis raja singa, dulu gonuru misalnya, bisa HIV AIDS, naudzubillahi min syarri dzalik. Itu baru konsekuensi dunia lah, belum akhirat. Termasuk ketangkap Satpol PP misalnya. Ya, kalau di Hotel Melati kan ya susah kan, naudzubillah. Bisa dipahami ya? Nah, ini baru konsekuensi duniawinya. Orang yang menggunakan penyalahgunaan narkoba, ya tinggal dipilih mau rumah sakit, apa rumah tahanan, atau rumah masa depan, monggo dipilih. Itu. Orang kalau suka bohong tidak akan dipercaya, orang yang khianat dia tidak akan dipercaya. Ya, orang yang suka macam monggolah dicek sendirilah bagaimana aneka perbuatan maksiat itu ujungnya apa? Kadang tidak sesederhana yang dibayangkan ujungnya. Jadi ismun itu dosa yang buntutnya apa? Panjang kadang.
Bisa dimengerti nggih. Nah, cuman ya tadi kadang orang tidak menyadari itu. Orang sibuk dengan hijabnya menarik, menyenangkan, tapi dia tidak tahu di balik semua itu adalah sesuatu yang membahayakan. Nah, bisa jadi hal-hal yang menarik itu adalah istidraj tadi itu. Saya nggak tahu, pernah nggak Ibu melihat ada orang yang tampaknya dia tidak sholat, bahkan kafir, tapi rezekinya itu lumintu. Sukses, prestasi duniawinya luar biasa. Apa-apanya gampang. Secara umum tampaknya menyenangkan, tapi orang beriman tidak akan mudah terkecoh. Makanya kan Nabi sendiri dilarang oleh Allah untuk memanjangkan pandangan kepada orang-orang munafik yang hidup dengan kemewahan. Termasuk zamannya Nabi Musa, orang-orang beriman dilarang memanjangkan pandangannya kepada Qarun yang tampaknya berkemewahan, atau kepada Fir'aun yang tampaknya berkemewahan. Kenapa? Karena semua itu istidraj. Istidraj itu apa maksudnya itu? Luarnya saja nikmat, tapi dalamnya laknat. Sehingga cepat atau lambat, apa yang dia peroleh akan menjadi masalah bagi yang bersangkutan, baik di dunia ini yang pasti di akhirat nanti, kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang Allah bilang dalam Al-Quran di surah Al-An'am, surah ke-6 ayat 44 itu. Falamma nasu ma dzukiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Maka ketika mereka mulai melupakan peringatan yang Allah berikan kepada mereka, diingetin dablek. Kalau bahasa kita, ya wes lek kon dablek terus, kata Allah, kira-kira gitu ya kalau bahasa kita. Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai', kata Allah. Kami buka pintu-pintu segala sesuatu. Tambah durhaka, tambah sukses karir politiknya, tambah durhaka, tambah lancar penghasilannya, tambah durhaka, nambah rukonya, nambah rumahnya, nambah istimewanya misalnya. Banyak tambahkan semua. Tapi berbanding lurus dengan kedurhakaan. Apa kata Allah? Hatta idza farihu bima utu. Hatta itu li ghayatil intiha, pok-pokan puncak. Hingga ketika dia telah mencapai puncak kebahagiaannya dalam kedurhakaan itu, kata Allah, akhadnahum baghtatan. Kami siksa mereka itu baghtatan. Baghtatan itu apa, Bu? Ujuk-ujuk, mak jegaglik, mak bedunduk tiba-tiba. Fa idahum mublisun, seketika itu dia kaget dan berputus asa. Kalau dia kaget, masih hidup sempat tobat, alhamdulillah. Yang repot, kaget, serangan jantung, mati, serepot. Naudzubillah min syarri dzalik. Ya, bisa dipahami ya? Nah, makanya jangan terpukau dengan orang yang tampaknya dia durhaka kepada Allah, tapi kok semakin sukses. Nah, jangan terpukau dengan orang yang durhaka kepada Allah, tapi kok tampaknya tambah sukses, jangan terpukau. Kenapa? Karena sejatinya yang sedang terjadi pada dia adalah istidraj. Nah, pertanyaan untuk kita, karena nun sewu, beberapa kali saya kalau membahas ayat ini, ibu-ibu ada yang nanya, saya kok jadi takut Ustaz, jangan-jangan yang terjadi pada kita adalah istidraj, dia bilang gitu. Karena kan tadi saya bilang, nampak di luar nikmat, tapi dalamnya apa tadi? Laknat. Sehingga cepat atau lambat jadi masalah bagi yang bersangkutan, baik di dunia ini yang pasti di akhirat nanti kalau dia tidak bertobat kepada Allah. Saya jawab, ini jawaban saya gini, Ibu tidak usah khawatir, dia bilang. Asal apa yang ibu kerjakan berbanding lurus dengan ketaatan, tidak usah khawatir, barokah insya Allah, saya bilang gitu. Tapi kalau ibu secara jujur mengakui bahwa pencapaian-pencapaian yang terjadi pada ibu adalah berbanding lurus dengan kedurhakaan, maka patutlah kita waspada, jangan-jangan itu adalah istidraj. Paham nggak? Nah, itu satu dulu. Yang kedua, Bu. Barokah sama istidraj itu bedanya di mana kira-kira? Saya itu pernah membuat satu kesimpulan sederhana begini. Orang itu kalau nikmat yang pada dia itu adalah barokah, itu biasanya nikmat yang barokah itu satu, tidak melalaikannya dari Allah, dan yang kedua tidak melalaikannya dari peduli pada sesama. Itu karakter barokah itu.
Nanti Ibu silakan dipakai untuk bahan muhasabah untuk kita masing-masing, itu maksud saya sendiri. Kalau nikmat yang Allah limpahkan kepada kita itu tidak melalaikan kita dari Allah dan tidak melalaikan kita dari peduli pada sesama. Saya ulang ya, bersyukurlah pada Allah, insya Allah itu barokah, insya Allah. Saya berdalil kepada firman Allah terkait dengan nikmat surga. Nanti Ibu cermati coba di surah Yunus, surah ke-10 ayat 10 tentang nikmat surga di dalam surga itu. Ahli surga dalam surga itu, apa kata Allah dalam ayat itu? Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Ahli surga itu dikit-dikit subhanallah. Subhanallah, maha suci engkau wahai Allah. Itu ahli surga, Bu. Dikit-dikit subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Betul gitu ya? Nggih. Jadi ahli surga itu dikit-dikit subhanallah, maha suci engkau wahai Allah. Terus dikit-dikit nebar salam dia. Assalamualaikum. Itu ahli surga, peduli Bu pada sesama dia. Terus dikit-dikit apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu ahli surga. Jadi nikmat surga yang dahsyat itu tidak melalaikannya dari Allah dan tidak melalaikannya dari peduli pada sesama. Surah Yunus ayat 10. Kalau nikmat yang terjadi pada kita, Bu, itu tidak melalaikan kita dari Allah dan tidak melalaikan kita dari peduli pada sesama, sampai situ tidak usah khawatir. Insya Allah itu barokah. Tapi kalau dibalik, kok diberi nikmat itu semakin jauh dari Allah. Apalagi semakin tidak peduli pada sesama. Fix istidrat sudah itu. Fix itu apa namanya? Istidrat sudah itu. Bisa dimengerti ya? Nah, sekarang gini. Kalau kita cermati lagi firman hadis qudsi, hadisnya riwayat Ibnu Majah, hadisnya sahih. Ketika ada ahli surga masuk surga, dia bertanya, "Ya Allah, mana di hadis itu sebutkan mana dulu yang pernah sholat bareng sama saya, yang dulu pernah puasa bareng sama saya." Itu kata para ulama, au kama qal itlaqul juz'i radatul kull, menyebut sebagian kebaikan untuk semua kebaikan. Maksudnya, mana teman saya ngaji dulu ya Allah, mana teman saya baksos dulu ya Allah, mana teman saya goes, masuk nggak kira-kira? Ya bisa. Yang berserikat dalam kebaikan. Dalam hadis itu ternyata kata Allah apa? Yang ditanyakan ternyata di neraka. Apa perintah Allah? Jemput dia untuk diajak bareng masuk surga. Bu, nikmat surga itu luar biasa. Tapi ahli surga itu tidak egois gitu. Dia masih menanyakan temannya, dia peduli. Bahkan dengan izin Allah diberi SK untuk berikan syafaat dengan izin Allah untuk bisa mengajak temannya masuk surga. Sampai Hasan Al-Basri mengatakan ketika bahasa di situ, nanti kepada murid-muridnya kan, nanti kalau kalian masuk surga, hendak ngelihat saya, tolong tanyakan kepada Allah, ya Allah mana Hasan Al-Basri. Nanti kalau ibu masuk surga, hendak ngelihat saya, tolong tanyakan, ya Allah mana Muhammad Subhan. Nah, jadi kita semoga tidak usah mampir neraka lah, amin Allahumma amin. Artinya apa, Bu? Ahli surga itu nikmatnya tidak melalaikan dari Allah, tidak melalaikannya dari Allah dan tidak melalaikannya dari peduli pada sesama. Berarti ini Bu, nikmat di dunia kita ini kalau diberkahi oleh Allah sama Bu. Dia punya karakteristik tidak melalaikannya, tidak melalaikan kita, tidak melalaikan kita dari Allah dan tidak melalaikan kita dari peduli pada sesama. Pun paham nggih? Nah, itu maksudnya itu Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Jika ada yang menanyakan, bukankah artinya bahwa neraka itu terhalang dengan kesenangan-kesenangan? Maka kami menjawab, artinya sama saja, karena orang yang buta dari ketakwaan, yang pendengaran dan penglihatan dikuasai kesenangan-kesenangan, dia dapat melihat kesenangan-kesenangan itu, tapi tidak melihat neraka yang berisi kesenangan-kesenangan tersebut. Dan kalau kesenangan yang dia nikmati itu dikarenakan hatinya yang hati dikuasai kebodohan
dan diliputi kelalaian, maka ibaratnya seperti halnya burung yang melihat biji dalam perangkap. Dia terhalang dari perangkap dan tidak melihatnya karena keinginannya kepada biji telah menguasai hatinya, sehingga pikirannya lekat pada biji itu dan tidak tahu lagi kenapa biji itu ditaruh di sana dan dihalangi dari dia. Jadi kalau bahasa sederhananya, kesenangan-kesenangan yang mengelilingi neraka itu sebenarnya hanyalah ujian. Dan dia dipakai oleh setan untuk sebagai perangkap, merangkap untuk menangkap, menjebak manusia di dalam perbuatan tersebut supaya dia masuk neraka. Pesannya apa tadi di sini? Jangan fokus pada jebakan itu. Jangan fokus pada kesenangannya. Fokuslah pada bahwa di balik kesenangan yang ada itu di antaranya adalah berisi jebakan-jebakan. Pertanyaan gini, Bu. Emang kita nggak boleh senang, Ustaz? Loh, kata siapa tidak boleh? Di antara doa kita yang Allah ajarkan apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, tapi kesenangan yang dimaksud adalah kesenangan yang dibenarkan dalam syariat. Itu yang saya ngomong kemarin, Bu. Ada dua kubu ekstrim, Islam tengah-tengahnya, Bu. Saya contohkan kemarin ya. Kita punya nafsu dan syahwat enggak? Oke. Nafsu dan syahwat kita ini oleh agama diperintah untuk ditiadakan atau dikendalikan. Itu yang saya maksud. Ada dua kubu ekstrim, Bu, dalam di dunia ini. Ada yang terlampau ke kanan, tidak boleh kawin, tidak boleh nikah, tidak boleh kawin. Tapi ada ekstrim kiri, wabeh oleh, wis begenggek kabeh oleh, woy. Macam-macam semua apa free sex lah, naudzubillah min dzalik. Islam tengah-tengah, Bu. Boleh menyalurkan hasrat seksualitasnya, tapi melalui lembaga pernikahan yang benar. Bisa dipahami ya? Makan kemarin ada ekstrim kanan, Bu. Tidak mau makan yang bernyawa misalnya gitu. Itu ekstrim kanan. Tapi ada yang kucing-kucing dipangan, Bu. Tikus-tikus dipangan kabeh. Kan ngoten nggih? Kiri itu. Islam tengah-tengah. Hasrat makan kita boleh, mau daging, mau sayuran, yang penting halal dan thayyib. Yang penting halal dan thayyib. Dalam kehidupan secara umum ada yang ekstrim kanan, Bu. Kalau bahasa agama itu bergaya hidup seperti gaya hidupnya para rahib-rahib gitu kan. Tapi ada yang kiri sekali, hidupnya sangat bebas tanpa kendali, liar luar biasa. Nah, Islam itu tengah-tengah. Jadi boleh kita bersenang-senang dalam kehidupan ini asal terukur halal dan thayyib. Itu aja. Kita itu intinya gitu aja kok sebenarnya. Karena inti dari ajaran Islam itu menengahi semua yang ekstrim tadi itu. Dan saya ulang, dalam Islam nafsu dan syahwat itu tidak untuk dihilangkan, tapi untuk dikendalikan. Itu aja sebenarnya. Nah, mengenai jebakan, contoh dari jebakan burung tadi. Saya itu teringat. Saya pernah nonton video orang Afrika nangkep monyet. Orang Afrika nangkep monyet itu caranya gini, ada botol itu botol beling gitu ya, ditanam di tanah. Nah, di botol beling itu dikasih biji-bijian, aneka biji-bijian kayak kacang-kacangan gitu. Nah, si monyet ini kalau untuk ngambil biji itu dia akan memasukkan tangannya ke botol itu. Begitu bijinya digenggam, kan ditarik, Bu. Ditarik. Bisa keluar nggak kira-kira? Nggak bisa. Kenapa? Masuk bisa, keluar nggak bisa. Kenapa? Karena tangannya menggenggam. Itu sampai orang Afrika itu datang menangkap monyet itu, dia masih tetap narik. Padahal saya mau tanya, untuk supaya lepas dari jebakan itu, apa yang dilakukan oleh si monyet itu? Melepaskan, tapi monyet nggak mau melepaskan. Ibu tahu kenapa? Karena dia serakah. Padahal kalau dia mau melepaskan itu, biji kacang itu, dia bisa lepas, bisa lari dari orang Afrika itu sebenarnya. Tapi dia nggak bisa lari, tangannya kejebak di botol itu karena menggenggam kacang itu. Sampai orang Afrika datang itu masih menggenggam gini, masih nggak bisa keluar. Ditangkap, nanti ada di YouTube-nya itu ada. Saya pernah nonton di YouTube apa di Facebook itu.
Nah, itu apalagi kalau dia mau melepaskan kacang itu selesai udah padahal. Apa maksudnya, Bu? Ada aturan dalam syariat itu kita suruh melepaskan dengan zakat, sedekah dan lain sebagainya. Supaya kita lepas dari penderitaan-penderitaan, tidak hanya dunia tapi juga akhirat nanti. Tapi ada sebenarnya orang itu yang milih gegem, Bu. Milih gegem terhadap dunia itu, dia milih gegem dalam keserakahannya. Akhirnya dia tidak bisa lepas dari aneka jebakan-jebakan dunia yang membahayakan, tidak hanya dunianya tapi juga akhiratnya. Jadi saya ulang ya, bukan berarti kalau orang ke surga itu tidak boleh bahagia, boleh. Asal semuanya dikendalikan dalam bingkai ajaran syariat yang benar. Saya teringat perkataan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Beliau pernah ditanya, apakah Anda tidak ingin syahwat Anda dihilangkan oleh Allah? Kata beliau, tidak. Saya ingin tetap syahwat saya ada, dan situlah kenikmatan saya untuk bisa taat kepada Allah dengan tidak berzina, kata beliau. Ya, jadi beliau tidak ingin hanya supaya tidak berzina hilang nafsunya, enggak. Beliau tetap ada nafsunya dan syahwat. Tapi beliau merasa bahagia ketika beliau dengan izin Allah bisa mengendalikan nafsu dan syahwatnya. Itu seperti itu. Jadi saya pribadi itu misalnya senang tidur, ya saya tidak ingin senang tidur saya itu hilang. Tapi saya akan bahagia ketika saya bisa memilih bangun daripada tidur untuk mentaati perintah Allah. Bisa dipahami nama-nama misalnya. Ya, jadi pun nggak usah berdoa ya Allah hilangkan sifat tidur saya, enggak. Biarkan aja kita senang tidur, nggak ada masalah. Tapi kita memilih untuk berbahagia ketika kita memilih untuk tetap bangun dalam ketaatan. Seperti tadi pas sholat subuh tadi contohnya misalnya. Senang makan, saya nggak pengen hilang. Senang makan saya nggak pengen hilang. Saya tetap pengen senang makan. Tapi saya akan bahagia ketika senangnya makan saya itu saya pasang untuk tunduk dengan saya tidak makan ketika puasa misalnya. Puasa Ramadan terutama. Bisa dipahami maksudnya nih? Nah, itu dan begitu seterusnya. Allah alam bisawab. Oke, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh. Ada waktu ekstra insyaallah. Oke, monggo. Surah Al-Fat. Okay. Saya baca artinya, ini pantas aja senang karena Allah memberi ampunan. Betul. Terus menolong dengan pertolongan yang Betul. baik. Nah, karena Al-Quran itu buat seluruh manusia, jadi untuk kitanya bagaimana? Bagus. Izin minum dulu ya. Bagus. Ada beberapa ayat yang itu memang berlaku khusus untuk Rasulullah Muhammad SAW dan tidak berlaku untuk yang lain. Seperti ayat-ayat yang membahas tentang masalah Ahlul Bait misalnya, Ahlul Bait Nabi, para istri Nabi, para keluarga beliau dan seterusnya. Itu tidak berlaku umum. Jadi itu berlaku hanya untuk keluarga beliau dan keluarga beliau misalnya. Namun, ini bagusnya gini Bu, apa yang untuk Nabi itu kebaikannya, keberkahannya pasti untuk kita umatnya. Baik, kita cermati Bu ya. Kalau Nabi jelas maksum sudah. Dosa beliau yang telah lalu maupun yang akan datang sudah Allah ampuni. Itu Nabi. Artinya Nabi itu bebas dosa. Bukan bebas salah ya, bebas dosa. Karena Nabi harus pernah bersalah supaya tidak dituhankan, dan dibalik kesalahan Nabi pasti ujungnya benar, dan supaya kalau kita umatnya mengalami kesalahan yang serupa kita ada solusinya. Itu prinsip dasar dulu. Nah, namun apa nilai kebaikan untuk kita umatnya dalam konteks ayat di surah Al-Fat ini? Surah Al-Fat ini Bu, ini diantaranya membicarakan tentang Fathu Mekah. Apa kebaikan untuk kita? Kita bisa dengan leluasa untuk berhaji dan berumroh. Itu satu dulu. Yang kedua, ternyata ampunan Allah untuk Nabi itu sedikit banyak umatnya kecipratan ampunan juga. Di mana letaknya yang untuk kita? Ada di akhir surah Al-Baqarah. Nah, di akhir surah Al-Baqarah itu gini Bu. Ibu kalau nanti baca sababun nuzulnya, itu ada ayat yang bunyi gini Bu. In tubdu au tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Perbuatan yang kita tampakkan maupun yang tersembunyi dalam hati kita, semua dihisap oleh Allah. Itu sahabat datang kepada Nabi nangis Bu. Sahabat datang sama Nabi nangis. Ya Rasulullah, kalau yang tampak oke lah dihisap tidak apa-apa. Tapi yang hati, pikiran, kalau dihisap kita bisa celaka ya Rasulullah. Kan otak ini berisik sekali. Otak kita kan sampai ada otak monyet ya.
saking berisiknya otak kita itu. Lintasan-lintasan hati itu, ibu selama ngajin aja dalam hati ngomong apa gak ngerti. Itu kalau dihisap, kira-kira celaka nggak kira-kira? Kata sahabat begitu, nangis sahabat itu. Kata Nabi begini, apa kalian mau seperti Bani Israel yang mengatakan sami'na wa asaina, kata Nabi. Terus bagaimana ya Rasulullah? Sudahlah katakan sami'na wa ata'na, kalau sama Allah nurut saja. Akhirnya sahabat mengatakan sami'na wa ata'na. Akhirnya turun ayat ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Terus la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat, sampai rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Di hadis itu dijelaskan di sebab nuzul itu, untuk setiap dosa kita, Bu Vivi, untuk setiap dosa kita yang kita kerjakan dengan tidak sengaja atau karena lupa, itu bahkan sudah Allah ampuni sebelum kita melakukan. Saya ulang ya, di hadis qudsi itu dijamin oleh Allah untuk setiap dosa kita yang kita kerjakan dengan tidak sengaja, dan yang kedua karena lupa, itu bahkan sudah Allah ampuni sebelum kita melakukan. Di Lauhul Mahfud ke depan ini ada catatan-catatan dosa kita, misalnya gitu ya, catatan-catatan perbuatan dosa kita. Asal semua itu kita kerjakan tanpa sengaja, yang kedua karena lupa, maka semua itu sudah Allah ampuni. Terus nasihatnya apa? Ini untuk kita, Bu ya. Apa nasihatnya? 3 hal. Ini saya ulang ya. Ini kata para ulama, 3 hal. Kalau ini kita kerjakan, walaupun kita tampaknya berbuat dosa, tapi kita tetap dicintai oleh Allah. Ini keringanan buat kita ini. Saya ulang, Bu ya, ada 3 hal yang kalau kita kerjakan, walaupun kita tampaknya berbuat dosa, tapi kita tetap dicintai oleh Allah. Nanti saya sebutkan dalil ini kata para ulama. Yang pertama alla yaqsida bil ma'siyah. Jangan pernah sengaja menyimpan niat untuk berbuat maksiat. Jangan pernah sengaja menyimpan niat untuk berbuat maksiat, itu yang pertama. Di antara pekerjaan setan apa, Bu? Yuwaswisu fi sudurin nas. Menggoda manusia, mendorong manusia untuk berbuat dosa. Ketika terbersit dalam hati kita ingin berbuat dosa, jangan disepakati, Bu. Astagfirullah. Lawan terus. Jadi ketika terbersit dalam hati kita untuk berniat berbuat maksiat, itu jangan disepakati. Istighfar, astagfirullah. Kita berusaha melawan. Nah, kan orang kadang remnya blong, Bu ya. Kita udah berusaha untuk tidak berniat berbuat maksiat, tapi ternyata terjadi juga. Itu namanya nggak sengaja namanya. Yang model begitu itu sudah Allah ampuni sebelum kita melakukan. Tapi ada yang kedua. Kalau udah terlanjur berbuat maksiat, yang kedua apa? Allah yafroha bil maksiyah. Jangan pernah bangga dengan perbuatan maksiat yang kita lakukan. Jadi jangan pernah bangga dengan perbuatan maksiat yang kita lakukan. Kenapa tidak bangga, Bu? Karena merasa malu. Kenapa merasa malu? Karena merasa diawasi oleh Allah. Itu yang kedua, Bu. Yang ketiga, karena kita merasa malu kepada Allah, yang ketiga, Bu, apa? Ayyasri'a bil istighfar, segera minta ampun kepada Allah. Nah, ini yang saya bilang tadi, Bu, kata para ulama, kalau 3 hal ini kita lakukan, Bu, walaupun kita tampaknya berbuat dosa, kita insya Allah akan tetap dicintai oleh Allah. Mana dalil eksplisitnya, Ustaz, terkait dengan ini di samping penjelasan tentang akhir surah Al-Baqarah? Ternyata kalau Ibu cermati, 3 ini kalau kita kerjakan 3 ini, Bu ya, itu kita masuk dalam ciri orang yang bertakwa ternyata, Bu. Orang yang bertakwa di surah Ali Imran ayat 135 itu, apa kata Allah? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Ternyata orang yang bertakwa itu bukan orang yang tidak pernah berbuat salah, Bu, ternyata dalam ayat itu. Ternyata adalah orang yang mungkin berbuat salah, bahkan dengan dosa besar itu, atau menganiaya diri sendiri. Yang penting apa, Bu? Dia segera minta ampun kepada dia segera ingat akan Allah, menyadari kesalahannya, dan segera minta ampun kepada Allah dengan keyakinan penuh bahwa tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah, dan dia komitmen untuk tidak mengulangi lagi. Itu di Ali Imran ayat 135. Ternyata keberkahannya di situ nanti, Bu.
Ya, jadi saya ulang, memang betul Ibu tidak salah, surah Al-Fatih itu memang hadiah dari Allah untuk Nabi kita Muhammad SAW secara pribadi aslinya. Tapi saya ulang tadi, apa yang untuk Nabi, biasanya kita umatnya kecipratan kebaikannya. Khusus untuk kita umat Nabi Muhammad SAW, turun surah Al-Baqarah, akhir surah Al-Baqarah. Dalam hadis Sahih Muslim, Bu Vivi, akhir surah Al-Baqarah itu tidak pernah Allah turunkan ke Nabi sebelumnya. Itu hanya untuk Nabi kita Muhammad SAW, dan itu kebaikannya untuk umatnya. Ngaten nggih, wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. Nggih, monggo. Takdir secara takdir. Terus Ini sudah ditakdirkan yang masuk neraka kalau sudah tahu, yang masuk surga kalau sudah tahu itu betul. bagaimana? Bagus, Apakah bagus. Apa kita walaupun kita udah begini, udah ngaji, udah segala, tapi tetap sudah ditakdirkan masuk neraka itu. Bagus, bagus. Gini Bu, saya mau sampaikan gini. Ini rumus Bu ya, ini rumus. Apa yang Bu katakan betul, tidak salah. Setiap kita sudah ada catatannya, surga nerakanya. Setiap kita sudah ada. Nah, lihat, ini pentingnya kita ngaji akidah. Kita pentingnya ngaji tauhid, pentingnya kita ngaji akidah. Apa kata para ulama? Kalau bicara takdir itu harus dari dua sisi. Saya ulang ya, kalau bicara takdir harus dari dua sisi. Pertama, sisi Allahnya kepada kita. Dan yang kedua, sisi kitanya kepada Allah. Pertama, sisi Allahnya kepada kita. Dan itu urusan Allah deh. Cukup kita yakini semua sudah Allah atur, semua sudah Allah tentukan. Dan kita hanya bisa meyakini bahwa Allah nggak mungkin zalim kepada hamba-hambanya. Allah nggak mungkin berbuat aniaya kepada hamba-hambanya. Allah itu maha baik, maha kasih, maha sayang. Dan Allah nggak mungkin zalim pada hamba-hambanya. Baik sangka terus pada Allah. Terkait dengan Allah kepada kita cukup begitu aja udah. Ya, dan kita nggak usah meraba-raba, nggak usah cari bocoran takdir. Saya surga apa neraka ya, nggak usah. Itu urusan Allah udah itu. Cukup kita meyakini dengan berbaik sangka kepada Allah. Dan Ibu nggak usah khawatir, Allah janji kok. Kalau kita berbaik sangka kepada Allah, maka baik pula untuk kita kan. Ana 'inda dzanni 'abdi bi. Udah nggak usah khawatir. Satu dulu Bu ya. Sekarang perintah Allah untuk kita apa? Itu yang kedua Bu. Ini yang jadi fokus kita. Maka kata para ulama, udahlah nggak usah fokus sama apa yang Allah udah tetapkan. Fokus saja pada perintah Allah untuk kita apa. Oh, Allah suruh kita sholat, kita sholat. Allah suruh kita jangan maksiat, kita tidak maksiat. Allah suruh kita segera bertobat, kita segera bertobat. Allah suruh kita minta masuk surga, kita minta masuk surga. Allah suruh kita berlindung dari neraka, kita berlindung pada Allah dari neraka. Udah fokus gitu aja. Dan catatan pentingnya Bu, kalaulah misalnya di Lauhul Mahfuz ada catatan kita masuk neraka misalnya, Allah berkuasa nggak merubahnya? Kan kata Al-Quran di surah Ar-Ra'd, Allah mengatakan yamhullahu ma yasha'u wa yusbit. Allah berkuasa untuk menghapus apapun yang Allah kehendaki atau menetapkannya. Bukan kalau udah janji kan bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan merubah apa saja pada satu kaum itu hingga kaum itu berusaha untuk merubahnya. Maka kita nggak usah fokus sama sana Bu. Itu udah urusan Allah. Modal kita terkait takdir baik sangka aja sama Allah. Fokus kita pada apa? Fokus kita sekarang perintah Allah untuk saya apa? Bisa dipahami ya? Nah, tapi menarik Bu. Berangkat dari sebuah hadis Nabi At-Tirmidzi, Nabi bersabda, la yaruddul qada'a wal qadar illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah yang belum dan yang sudah terjadi kecuali doa. Apa kata para ulama? Kadang ad-du'a bil qada wal qada bid du'a, itu kata para ulama. Kadang adanya doa itu kan adanya takdir. Kadang adanya takdir itu kan adanya doa. Penjelasannya, ini penjelasan dia. Kalau ibu saya termasuk pengen tahu bocoran takdir kita, di antaranya lihat doa kita selama ini apa. Kalau selama ini doa ibu, doa saya, doa kita hanya duniawi ansih, ya sudah, kita nggak jauh-jauh dari situ aja sudah. Tapi kalau selama doa kita termasuk Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selama ini kita terus bermohon pada Allah akan masuk surganya, dirahmati olehnya, diampuni olehnya, berharap selamat dari siksa nerakanya. Kalau itu doa kita, kira-kira itulah takdir kita kira-kira. Jadi selama ini isi doa ibu apa, itulah bocoran takdir ibu kira-kira begitu. Bisa dipahami ya? Nah, makanya ibu tidak usah fokus dari Allahnya kepada kita, itu urusan Allah.
modal kita husnudzon, baik sangka pada Allah. Hadisnya sahih, kalau kita berbaik sangka pada Allah pasti baik untuk kita, enggak usah khawatir. Jadi husnudzon, mode on terus sama Allah itu. Tapi fokus kita sekarang pada apa? Perintah Allah untuk kita apa? Ngoten mawon nggih. Allah a'lam bishawab. Monggo Bu sapa lali jenenge aku wis. Pak istrinya Pak Agung, monggo. Bu. Sudut pandang kita bermaksiat itu kan tiap orang beda-beda. Ada yang mungkin nonton TV aja sudah nggak mau, karena itu sudah apa membuat dia terlena dan sebagainya. Itu seberapa yang batasan kita, katakan gini, misalnya saya sudah di sini, apakah itu akan menurunkan saya kalau saya katakan saya nggak mau nonton TV lagi gitu. Maksud saya gini, setiap orang mungkin berbeda-beda tingkat apa namanya menganggap itu maksiat atau bukan. Dan sampai di mana seharusnya saya sudah nggak seperti ini, seharusnya saya sudah seperti itu. Batasannya apa? Jadi apa? Saya sudah selaya saya harus begini, sudah saya nggak boleh begini lagi, itu batasannya bagaimana? Kepekaan orang itu memang berbeda. Ibu ketika dulu masih pengantin baru, kepada suami atau suami pada istri pada saat masih pengantin baru, nggak salah aja minta maaf. Aduh maaf ya sayangnya, aduh maaf ya. Karena para kekasih, para pecinta itu dia sangat peka dengan perasaannya, takut menyinggung perasaan kekasihnya. Orang semakin tinggi tingkat spiritualitasnya, kadang nonton TV aja merasa berdosa udah. Padahal belum tentu nonton TV itu mengandung dosa. Itu maksud saya gitu. Jadi emang ada orang-orang tertentu itu punya kepekaan begitu. Nah, dia merasa nonton TV aja udah dosa banget itu. Ada begitu ada. Tapi ada juga sebagian kita yang mungkin tidak punya kepekaan itu sehingga ya kita santai-santai saja. Misalnya gitu. Nah, sekarang gini aja, patokan sederhananya gini, Bu. Kita berada di level spiritual yang mana? Ya, contoh misalnya kayak saya, buka medsos misalnya. Ya kadang namanya medsos kan yang keluar kadang ya bener kadang ya enggak bener nggih. Isinya beritanya kadang bener kadang enggak bener. Nah, ketika kita melihat yang enggak bener, keputusan kita apa? Menikmati atau segera berpindah ke yang benar gitu. Saya pribadi contoh ya, walaupun termasuk yang juarang nonton TV, kalau nonton TV itu hampir selalu insya Allah remote di tangan. Saya itu jarang nonton TV remote nggak ada tangan, jarang. Nonton TV hampir selalu remote di tangan gitu. Kalau nggak bener pindah gitu. Termasuk ketika kita buka medsos kan begitu. Apa ketanggit langsung begini atau paham maksudnya gitu? Itu kalau kita bicara objektivitasnya ya, bukan subjektivitas. Kalau subjektivitasnya masing-masing orang punya kepekaan yang berbeda-beda. Bisa dimengerti gitu. Itu yang kalau bahasa ulama gini, Bu. Hasanatul abror, sayyiatul muqarrabin. Untuk orang kebanyakan kadang dianggap itu biasa saja, tapi bagi orang yang sangat dekat dengan Allah itu sebuah kesalahan. Sebagian kita tidak tahajud itu biasa. Tapi bagi orang soleh, walaupun itu tidak berdosa, itu merasa sebagai sebuah kesalahan. Karena dia telah melewatkan waktu kebersamaan dengan Allah misalnya. Maka yang begitu-begitu tidak bisa kita pukul rata yang begitu-begitu. Nah sekarang fokus kita pada objektivitas perbuatan itu sendiri. Nah kira-kira, maaf kalau ibu berbuat ini, ibu kira-kira melalaikan ibu dari Allah atau tidak gitu aja. Selama ibu lakukan itu masih ingat, membuat ibu masih ingat akan Allah, masih ingat sholat, tidak lalaikan kewajiban sebagai seorang istri pada suaminya, sampai situ masih aman, tidak ada masalah. Nah, jadi ibu nggak usah fokus pada standar masing-masing orang yang kepekaan spiritualnya berbeda-beda, tapi ibu lebih fokus kepada objektivitasnya saja. Jadi ini objektifnya ini bener apa nggak bener gitu aja. Ngoten nggih. Nah, nanti adapun Allah anugerah ibu rasa, ya monggo silahkan. Gitu. Jadi ada sebenarnya orang itu ya merasa nggak nyaman berlama-lama dalam kesenangan tertentu misalnya, padahal itu bukan haram misalnya. Ya enggak apa-apa. Itu kan sudah lebih kepada subjektif masing-masing orang gitu. Tapi kalau kita bicara objektif, yang kita lihat itu maksiat atau bukan gitu. Yang sedang kita rasakan ini maksiat atau bukan gitu aja. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan. Monggo.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sih sikap kita dan saran dari Ustaz bila mana kita bermedsos, kita kan banyak di IG ataupun Facebook itu kan ada muncul amalan-amalan, contohnya misalnya di bulan Rajab, kemudian Saban, kan muncul dari maaf ini Ustaz Maimun, kemudian dari Misbah ataupun apa gitu. Bagaimana sih kita menyikapi kan sebenarnya ya, tapi memang benar dalilnya itu sahih atau enggak, itu bagaimana ya? Bagus. Kalau ibu punya kemampuan menverifikasi kebenaran amalan itu bagus. Kalau saya pribadi misalnya, saya biasanya akan bisa melacak kalau ada teks Arabnya. Kalau tidak ada teks Arabnya, kadang susah juga melacaknya itu. Nah, kalau kemudian saya yakin, saya amalkan. Kalau enggak ya saya enggak dulu. Itu dulu satu. Kalau ibu tidak punya kemampuan menverifikasi secara langsung kebenaran amalan itu, ada sangat baik kalau ibu kemudian berkonsultasi kepada ahlinya. Itu satu dulu ya Bu ya. Yang kedua gini Bu, beberapa amalan-amalan yang ada di medsos itu betul tidak salah, memang kadang ada beberapa yang dalilnya lemah. Ada beberapa yang mungkin berdasar pada pengalaman spiritual seorang soleh. Jadi bukan dalil Al-Quran, tapi lebih kepada pengalaman spiritual seorang yang soleh. Sebenarnya begini Bu, ini rumus dasar ya. Asal bukan dari Nabi, jangan bilang dari Nabi. Nah, kalau dalil yang mengenai hadis yang lemah, ini rumus Bu ya. Jumhur, mayoritas ulama itu masih tetap menggunakan hadis yang dhaif, terutama dalam masalah fadilah amal. Dan selama tidak bertentangan dengan hadis yang sahih, dan selama bukan masalah halal haram, dan selama tidak parah kedhaifannya, itu ulama masih mau mengamalkan. Makanya kalau misalnya ibu membaca tentang riwayat ternyata kok dhaif, selama itu masalah fadilah amal, bukan masalah halal haram dan tidak parah kedhaifannya, sampai situ kalau ibu mau mengamalkan silakan, karena jumhur ulama, mayoritas ulama terutama mazhab Syafi'i itu mau mengamalkan Mas. Tidak ada masalah. Itu satu dulu. Nah, kemudian yang kedua, kalau yang sifatnya pengalaman spiritual, tadi saya katakan kalau bukan dari Nabi jangan bilang dari Nabi. Contoh ini contoh aja ya. Ada orang punya amalan, misalnya saya pernah dengar ceramahnya Allahyarham Kiai Haji Uzairon rahimahullah. Beliau pernah saat lagi butuh biaya untuk pembangunan pesantren dan masjid beliau itu. Saking pusingnya mikir duit itu sampai beliau tidur pun mimpi soal duit, kata beliau gitu. Nah, dalam mimpi itu beliau diajari seseorang doa. Doanya gini, Ya Habibi ya Rahmanu ya Wahabu ya Allah. Itu ada tambahan dari beliau itu. Ya Habibi ya Rahmanu ya Wahabu ya Allah. Akhirnya saya bangun, kata beliau, saya baca doa itu, kok saya tiba-tiba banyak bantuan dari sana sini dengan izin Allah. Nah, itu kan pengalaman spiritual. Apa yang dibaca? Ya Habibi ya Rahmanu ya Wahabu ya Allah. Boleh nggak kita berdoa dengan doa itu? Boleh. Itu kan bertawasul dengan dengan al asmaul husna kan? Monggo, mau mengamalkan silakan. Dari Nabi bukan, dari Kiai Uzairon rahimahullah misalnya. Itu contoh. Contoh yang lain misalnya gini. Saya punya guru. Suatu saat ada masalah dengan calon istrinya dan calon mertuanya. Ceritanya gitu. Nah, dia saat itu baca surah Yasin 9 kali dengan izin Allah. Nah, terus supaya kemudian ini kan itu pengalaman beliau kan. Nah, kalau ketika kita ada masalah dengan seseorang, kita baca surah Yasin, boleh nggak kira-kira? Tapi jangan bilang dari Nabi. Ada pembenaran dari para ulama, ada ternyata. Saya baca dalam tafsir Ibnu Katsir itu, di permulaan tafsir surah Yasin, kata Ibnu Katsir apa? Orang-orang soleh terdahulu itu ditolong oleh Allah, minta tolong dan ditolong oleh Allah itu dengan surah Yasin. Sehingga ada beberapa ulama itu baca sampai 41 kali misalnya. Tapi jangan ngomong gini, harus 41 kali, jangan. Harus 9, jangan. Terus serah sama berapa aja, cuman pengalaman guru saya 9 kali. Ada pengalaman guru saya itu 41 kali. Angkanya enggak harus. Sehingga kita tidak berdusta dalam hal ini. Selama yang diamalkan itu benar. Kan ini kata para ulama, ini rumus dari para ulama. Khudh minal Qur'ani ma syi'ta lima syi'ta. Ambil dari Al-Quran itu apapun yang kamu mau, untuk apapun yang kamu mau. Jadi untuk masalah kita ambil ayat yang manapun silakan, tidak ada masalah. Termasuk surah Yasin atau surah yang lain. Nah, jadi
saran saya, kalau ibu punya kemampuan menverifikasi, bagus sendiri. Kalau ibu tidak mampu, tanyakan kepada ahlinya. Nah, yang kedua, secara umum riwayat-riwayat yang lemah itu masih bisa diamalkan dalam masalah fadilah amal. Ini prinsipnya para jumhur ya, mayoritas ulama, dengan ketentuan satu tadi, tidak parah kedhaifannya, tidak bertentangan dengan hadis yang sahih. Kemudian bukan masalah halal haram. Kemudian masalah fadilah amal. Itu ulama masih bisa mentolerir itu, tidak ada masalah. Dan yang kedua, tolong jangan dibilang itu dari Nabi kalau bukan dari Nabi. Kalau itu pengalaman spiritual, ya pengalaman spiritual aja. Ibu sepakat lakukan, tidak ada masalah. Tapi ada Ustaz, kadang doanya campur Jawa. Ada Gus Qayyum itu ngajarkan misalnya Allahumma jasblong ya Rahman ya Rahim. Allahumma kullana wa la takun alaina. Ya Allah wali grimbiang fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra, ono angel ono gampang misalnya. Misalnya gitu ya. Itu boleh enggak kalau begitu itu? Bu, dalam hadisnya Sahih Muslim. Saya baca dalam fikih sunnah saya sabik. Di fikih sunnah loh adanya ini. Hadisnya riwayat Muslim. Ketika Nabi melarang orang meruqyah dengan ruqyah syirkiyah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, dulu kami ketika masih jahiliyah itu juga meruqyah, pakai mantra-mantra, jampe-jampe. Nahnun roqi fil jahiliyah, kami dulu di masa jahiliyah juga pakai jampe-jampe ya Rasulullah. Kata Nabi, sampaikan ke saya jampe-jampe mana-mana. Sahabat menampakkan beberapa jampe-jampenya. Apa kata Nabi? Tidak apa-apa selama tidak mengandung kesyirikan. Jadi kalau ibu misalnya ada jampe-jampe yang model kayak gitu, biasanya Gus Qayyum gitu ya, ada yang ngajarkan misalnya, ya Allah walik grimbiang, fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra, ono angel ono gampang, misalnya gitu. Ada lagi Allahumma jasblong ya Rahman ya Rahim, Allahumma kulana wa la takun alaina. Dulu guru saya juga ada yang ngajari gini. Aku gagak kon tunggak, tunggak penceluane gak ono apa-apa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Kalau kita mencoba hadis Sahih Muslim Bu ya, selama tidak mengandung kesyirikan, silahkan. Kalau ibu mau tapi ya, kalau ibu mau. Cuman lah cek tau mau ayat kursi wae lah boten napa-napa. Ngoten nggih. Niku mek kula ngomong tok mawon. Wallahu a'lam bisa. Biar kita tidak mudah menyalahkan gitu maksud saya gitu. Ngoten nggih. Wallahu a'lam bisawab. Cukup dulu nggih. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah, untuk kita, keluarga kita, dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.